Power Rangers memulai debutnya pada tahun 1993 dan diangkat dari adaptasi Super Sentai di Jepang. Amerika memulai mengadaptasi serial asli Jepang ini dengan versi Amerikanya, diproduksi oleh Haim Saban. Power Rangers memulai tayangannya di televisi pada tahun 1993, memperkenalkan 5 orang remaja yang bisa berubah menjadi superhero, dengan masing-masing karakter merepresentasikan warna khusus, seperti merah, biru, kuning, hitam, dan merah muda. Seiring perkembangannya, muncul juga Ranger hijau, putih, emas, dan warna lainnya. Hingga tahun 2022 ini, setidaknya sudah hampir 30 musim Power Rangers tayang, dengan berbagai tema yang berbeda di setiap tahunnya. Dimulai dengan tema dinosaurus, lalu bermunculan tema lainnya, seperti tema kendaraan, luar angkasa, hingga ninja. Dengan tim inti biasanya terdiri dari 5 orang atau ditambah 1 orang Ranger ke-6 di tengah musim. Ada juga tim inti yang terdiri dari 3 orang. Ketenaran Power Ranger berhasil mengumpulkan keuntungan yang besar bagi rumah produksinya, yaitu Saban Production yang dimiliki pebisnis berdarah Yahudi, Haim Saban. Namun ketenaran dan warna-warni cerah kostum para Ranger ini berbanding terbalik dengan berbagai masalah di balik layar, terutama dalam season pertamanya. Power Rangers diproduksi dengan budget murah. Tidak heran, sebagian besar adegan pertarungan dalam kostum diambil dari series aslinya di Jepang. Karena budget murah ini pula, para pemain Power Rangers angkatan awal ini dibayar sangat murah. Pada episode pilot yang tidak tayang, pemeran Ranger kuning awalnya diperankan oleh aktris berdarah Latin, Audrey Dubois. Namun dia meminta bayaran lebih, dan akhirnya pihak Saban memecatnya dan menggantikan peran Ranger kuning kepada aktris berdarah Vietnam, Thuy Trang. Austin Saint John, pemeran Jason si Ranger merah, ia mengatakan bahwa dirinya malah bisa mendapatkan lebih banyak uang dari bekerja di restoran fast food. Karena pendapatan rendah pula, di tengah season kedua, ketiga pemain asli Power Rangers mengundurkan diri dari serial ini, setelah sebelumnya terlibat perselisihan kontrak dengan Saban. Karena budget yang rendah pula, keamanan di lokasi syuting menjadi berbahaya. Bahkan pemeran Ranger Pink hampir celaka. Isu selanjutnya yang terjadi di balik layar adalah isu rasisme. Pemeran Ranger kuning diperankan oleh wanita Asia yang dikenal dengan berkulit kuning, dan pemeran Ranger hitam diperankan oleh pria kulit hitam. Hal ini menimbulkan isu rasis yang berkembang. Namun, pemeran Ranger hitam membantah, karena ia mengaku saat audisi, ia memilih peran Billy si Ranger biru. Namun pihak studio merasa ia lebih cocok untuk peran Zack si Ranger hitam. Isu pelecehan juga dialami oleh David Yost, pemeran Ranger biru. Dirinya yang seorang gay, mendapatkan banyak pelecehan secara verbal, dari kru maupun petinggi-petinggi di studio. Ia mengundurkan diri pada season keempat Power Rangers Zeo. Kelamnya di balik layar franchise ini juga diwarnai dengan kisah duka. Tahun 2001 lalu, pemeran Ranger kuning Thuy Trang meninggal dunia dalam kecelakaan maut. Ia masih berusia 27 tahun saat itu. Pemain Power Rangers lainnya juga meninggal dunia. Pua Magasiva yang meninggal dunia karena bunuh diri pada tahun 2019 lalu. Ia adalah pemeran Ranger merah pada Power Rangers Ninja Storm. Dan terakhir adalah meninggalnya pemeran Ranger hijau yang legendaris, Jason David Frank. Tanggal 20 November lalu, ia meninggal dunia karena bunuh diri. Padahal sang kakak, Eric Frank, juga meninggal dunia karena penyakit yang tidak diketahui. Ia pernah bermain di serial Power Rangers Zeo, bertemu dengan adiknya Jason David Frank. Pemain Power Rangers Wild Force Ricardo Medina Jr., si Ranger merah, terbukti bersalah atas kasus pembunuhan yang dilakukannya. Pembunuhan ini menewaskan temannya. Padahal sebelumnya, ia pernah dituduh melakukan pembunuhan, namun dia terbukti melakukannya karena membela diri. Itu tadi adalah kisah kelam para pemain Power Ranger di balik layar. Para superhero yang kita lihat dengan kostum warna-warni di depan layar, yang mengendalikan robotnya dengan sangat gagah, ternyata memiliki kisah kelam dalam kehidupan nyatanya. Hal ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menilai sesuatu dari luarnya saja. Padahal di dalamnya, ada banyak kekecewaan, ada banyak kisah kelam, dan ada banyak kesakitan yang harus ditanggung oleh para pemainnya.